Salam waspada untuk semua umat manusia. Jangan sampai kita terlena pada dunia. Dunia ini sudah di zaman akhirnya. Siapapun yang tidak di jalannya pasti binasa. Angkara murka sudah waktunya hancur sirna. Sak bati rahayu. Rahayu Pakde. Acarane cepakal aku dua ya. Nggih Pakde. Ada tak kabel oleh Untuk kabel Pakde. satu donge acarane puji nanti biar kelawan cepakal ya kami penceradi sih ngono ya. Nggih Pakde. Kebiasaan dibuka ngono ya. Nggih. Mulai Pakde. Ya. Sagungin tumati rahayu. Rahayu. Salam waspada untuk semua makhluk yang ada di alam semesta, khususnya di negeri kita Nusantara tercinta, umumnya di dunia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga pada malam hari ini kita bersama Pak Detoko ingin melawan ritual sok bakal di salah satu siswa Pelakan Karipan Nusantara di Sukoharjo niki Pak Di. Ya. Dan sebelum ritual sok bakal kita laksanakan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Pak Detoko. Untuk menyingkat waktu semonggo Pak Di, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Di. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak bati rahayu. Rahayu. Salam waspada karo sakabehane terutama di sedone kene lan kabeh sing padha ngrungokake ngono ya. Nggih. Sing kepisan ngaturake panuwun para Gustine rinten kelawan dalune sing kakek daya kekuatan marang awake dhewe kabeh sehingga iso nindakake jejiban kebengi ngono ya. Nggih Pakde. Dadi sejatine sira manusa kabeh dititake nang alam donya. Wis sejatine ngembak jejiban kang diwastani utawa diarani jenenge khalifah ngono ya. Nggih Pakde. Iki babakan wejangan tak sapake sing babakan ringan medeni wejangan inti kertas sinau ing papan pelenggahan Kaulpan Nusantara ngono ya. Nggih Pakde. Terjemahan sik lho ya. Nggih Pakde. Salam waspada untuk semua, terutama yang ada di tempat ini dan terutama khususnya bagi yang mendengarkannya. Tidak lupa kita panjatkan puja-puji kepada Allah yang Maha Kuasa, di mana siang malam kita masih diberi daya kekuatan oleh yang Maha Kuasa. Sebenarnya kita sebagai manusia di dunia ini mempunyai kewajiban yang diberikan kepada kita itu ya Pak De, yaitu kita sebagai khalifah di dunia ini Pak De, di alam semesta ini. Apa Pak De? Tadi tekase khalifah ki wis padha dok padha nung dipekake dike kesah pikire ben kerti tujuane dikesake ngono ya. Oh nggih Pak De. Nah ini Pak Detoko bertanya apa yang dimaksud dengan khalifah. Ini nanti saya urutkan dari Kang Tauko. Nggih Pak De. Jawab sakit. Makna daripada khalifah itu pengganti Pak De. Ya. Cara arti makna itu mengganti tugas Tuhan dalam mengelola alam dunia dan alam semesta dan sisinya Pak. Ya. Ambul. Khalifah Ambul. Khalifah yang dipilih Pak De. Ya, maksudnya Oh kan. Khalifah itu ditugaskan Pak De terus jadi alam dunia kesane saged rahayu ngoten. ya, maksudnya Monggo Pak
Nggih, Khalifah dipun jawab. Napa Khalifah? Sak sagedipun menika menapa sami kalian makna dharma menika. Bebas sudah apa ya. Nggih. Maknanipun. Nggih. Khalifah menika menapa maknanipun sami kalian dharma. Ingkang maksudipun setiap insan, setiap manusia diminta untuk selalu dalam keadaan apapun diminta untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Ya. Hablum minallah hablum minanas. Ya. Baju teh. Bang Toir. Nggih. Khalifah itu nggih. Yo. Cap saja deh ya. Nanti capek deh rasa ngau mam. Masa Jawa nih Pak. Ya Pak deh. Akhirnya tuh grogi Pak. Betul grogi Pak deh. Kayak kurang makan bisa saya. Manusia yang insan yang yang apa jenenge niku Pakde apa sekarang sejen tengah lah. Sak karepmu sing berbudi pekerti luhur Pakde. Ya. Ngoten niku. Baju teh Menawi sak mengertos dalem niku Khalifah niku menungso niku sebagai pemimpin atau pengganti menipun Gusti Allah wonten ing alam dunya menika Pakde sesuai dengan titahipun. Dados antarane kula kalih Kang Moyo kalih Kang Gambut niku kan dipun titahaken benten-benten ngoten Pak. Ya. Pokoknya japane bener kabeh pada ya. Nggih Pakde. Terus jatine Khalifah kuwi diawiti saka sejeneng Adam ya. Nggih. Adam kuwi tugasé nggadakake para iblis, para jin, para setan. Sadurunge diciptakake jenenge Adam. Kuwi mbiyen sing ngono lak kuwi dhisik ngono ya. Nggih. Banjur diciptakake Adam dadi Khalifah. Perlu nek ngreksa bumi utawa jaga bumi kalawan ngapik-apik utawa ngrawat bumi ngono ya. Nggih Pakde. Pakai Pak ya. Nggih. Lah Khalifah tadi jawaban teman-teman sudah benar itu. Nah, dapat Toko menyampaikan Khalifah itu dimulai dari Nabi Adam, di mana Nabi Adam itu menggantikan para iblis, para apa istilahnya jin, setan yang terlebih dahulu sudah diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam itu Pak De. Di mana Nabi Adam itu sebagai khalifah yaitu diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang nurut Pak De. Iblis juga sebenarnya juga nurut Pak De. Bedanya kalau iblis itu disertai mempunyai sifat kesombongan, tapi kalau malaikat disertai sifat ketundukan kepada Yang Maha Kuasa Pak De. Akhirnya kan kedua makhluk itu berbeda jalan Pak De. Makanya akhirnya ditakdir si jenenge Adam. Kuwi dhewe dadi khalifah. Akhirnya si jenenge Adam sifat kang sampurna. Sifate iblis ya diduweni, sifate para malaikat ya diduweni. Masuk sifate setan lah sifate kewan kabeh diduweni. Kalau ana ning alam kaya padha ning jagat bumi raya kuwi sing titah kaping pisanan kuwi ya wujud kewan ya. Lan wit-witan gunung sapanunggale ngono ya. Ya Pak De. Maka Allah menciptakan Nabi Adam itu sebagai titah atau ciptaan yang sempurna Pak De. Di mana dalam diri Nabi Adam itu sifat-sifat iblis juga ada, sifat-sifat manusia juga ada, sifat hewan pun juga ada gitu Pak De. Jadi sudah lengkap alias sempurna Pak De. Karena apa? Karena pada saat itu Allah menciptakan makhluk di dunia ini awalnya itu kan menciptakan seperti hewan, pohon-pohonan, gunung dan lain sebagainya Pak De. Makanya nek kaji kaya ngene iki ngerti babagan asal usul awal akhire ngono ya.
Makanya kalau kita mengaji seperti ini, kita mengingatkan kita masalah asal usul kita, mengingat awal dan akhirnya gitu ya Pak. Makanya sedang tak baleni cara dekreksa sejenenge dana di bumi. Perintah Gusti kuwi kanggo menungso, ora liya kon jalakake perintah lan ngedoi larangane ngono ya. Nggih Pak. Lah makanya yang namanya ngreksa atau memelihara bumi, kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan dari Gusti tadi Pak. Tadi tambah jelas loh ya. Tadi sejatine sira kabeh kudune syukur dititahke dadi menungsa. Kuwi penciptaan sing paling sampurna. Senajan manungsa ki ora bisa sampurna sifate, ananging sejatine kahanane kuwi nyatane cipta kanthi sampurna. Sing ora sampurna kuwi kesifatane. Karena sifate ki akeh, ayo menang-menangan di sing sampurna lah ngono. Nggih Pak. Makanya kita itu harus bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena kita sebagai manusia itu diciptakan sempurna Pak. Walaupun secara kesifatan itu kita tidak bisa sempurna, tapi secara penciptaan kita itu sebagai makhluk yang sempurna Pak. Makanya ono tata carane piye ngendhaleni sifat-sifat kang Allah sing jumeneng pikiran lan kalbune lan dadi tindak tanduke yen eling marang sifat-sifat kuwi mau iso milih ngono ya. Anake biasane sing dipilih kuwi sifat-sifat sing Allah tinimbangane sifat sing apik ngono ya. Nggih Pak. Makanya mengingat kita itu ada banyak sifat-sifat, ada yang sifat yang baik, ada sifat yang jelek. Lah, tapi biasanya manusia itu melakukannya kebanyakan sifat-sifat yang jelek ya Pak. Karena apa? Jarene sifate juga sing apik, ora ono senine uripe ngono ya. Jare menungsa papan kebak dosa. Ora gawe dosa jenenge lak dadi menungsa ngono jare. Karena apa? Karena kalau manusia melaksanakan sifat-sifat yang baik itu katanya tidak ada seninya gitu ya Pak. Nah, karena manusia itu tempat melakukan dosa, lah makanya banyak manusia yang melakukan hal-hal yang tidak baik Pak. Makanya nek para ulama kaya kajarake jagalah hati, jagalah kalbu supaya suci. Aja seneng rasani. Marang sapanunggale apa meneh liyane ngono ya. Nggih Pak. Alange dilalai pas diundang ceramah. Malah elek-elek kondolan dikiti ngono ya. Nggih Pak. Makanya banyak para ulama yang mengajarkan jagalah hati, jagalah kalbu kita, biar supaya kita itu tidak ngerasani atau bahasa Islamnya itu ghibah Pak De. Tapi giliran pas mendapat tugas ceramah di depan orang banyak itu malah menjelek-jelekkan sana, menjelek-jelekkan sini gitu Pak De. Akhirnya cara kodi di sini beda, di sana beda ngono ya. Akhirnya itu dinamakan jargoni. Di sini beda, di sana beda gitu ya Pak. Omongannya nak podo ngono ya. Apa yang disampaikan itu tidak sama dengan apa yang dilakukan Pak De. Tadi kahanan amplopane lah ngono. Jadi menurut keadaan amplopnya Pak De. Biasanya kan ditani ulang mono ku ya. Nggih. Kok amplopane akeh di sini sing sejuk-sejuk, menyenangkan ya. Nggih Pak De. Kok amplop kok pae sing kurang, kok gandeng amaro sifate ceramah sak geleme. Kuwi ngasak ngono ya. Nggih. Lah biasanya itu kan niteni. Memperhatikan ya Pak De. Biasanya itu memperhatikan kalau amplopnya itu banyak, itu diisi hal-hal yang menyenangkan, yang menyejukkan. Tapi kalau amplopnya itu sedikit ya diisi sesuka hatinya Pak De. Rasa diselake wong para ulama ustaz iki rata-rata ya tetep amplopan lho ya. Nggih Pak De. Coba nek ana sing ora amplopan mbok yo kene diundang lak ngono. Nggih. Nek apa ora kira-kira ngono ya. Nggih. Ya tidak usah diingkari, kebanyakan para ulama, para ustadz itu juga amplopan. Coba kalau yang tanpa amplop diundang ke sini untuk mengisi pengajiannya Pak De.
nek jajane ku ya sah halal ora masalah ngono ya. Nggih, Pak De. Ale bedane nek nggawa budi pengerti kang luhur. Nek wis watese bisa roh ora diarani wis dadi lumrah wajane karena kabeh mlakune nganggo amplop ngono ya. Nggih, Pak De. Sebenarnya hal itu juga sah, juga halal ya Pak De. Tapi yang sewajarnya saja kalau yang namanya bisyarah itu ya apa adanya Pak De, tidak ditetapkan gitu ya Pak De. Aja kaya moyo, dunia pengajian wis pesen hotel sing bintang 5. Ngono apa-apa kan cepaki, apa pandar sampe ora ngono ya. Nggih Pak De. Lah jangan seperti moyo kalau ngisi pengajian tuh hotelnya pesannya yang hotel bintang 5, apa-apa suruh menyediakan. Amplopnya juga sudah ditetapkan gitu ya Pak De. Wong ngombe ae ngono bersih-bersih selali tegane lu nek meja lak kono. Nggih Pak De. Awang masalah minuman saja juga disampaikan jangan lupa ya nanti air degannya itu ditaruh di meja gitu ya. Kuwi ora apa-apa ora masalah. Nek iso aja kampek ngrekasake jenenge gawe pencerahan. Kuwi nek iso ya kepenakake. Papan panggonan sing dicerahake ngono ya. Nggih Pak De. Itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah, tapi ya sebaiknya itu kalau mengisi pencerahan itu yang menyenangkan dan yang menyejukkan di tempat itu Pak De. Apa bener jamane saiki lagi pilihan pemimpin jenenge apa kuwi jenenge Pilpres lho ya. Nggih Pak De. Aku ulama mesti sinambi kalau kampanye ngono ya. Nggih Pak De. Carane ulama kembul, ulama moyo ngono mesti sing digawa mesti Pilpres ya, pilihane ngono ya. Nggih Pak De. Embel-embele ramah, gawe pencerahan. Nek sejatine kuwi malah Kampanye Pak. Kampanye ngono ya. Nggih Pak De. Lah apalagi di saat-saat ini adalah musim politik, musim pilpres ya Pak De. Banyak ulama-ulama yang istilahnya itu ceramah, tapi embel-embelnya itu untuk kampanye Pak De, sesuai dengan pilihan presidennya, calon presidennya masing-masing Pak De. Ngono ya apa-apa, sepenting aja ngapek elek-elek, jago sing ora disenengi. Misale moyo wis pengajian, contohnya moyo senengane nomor 1, aja elek-elek nomor 2, nomor 3. Sinambi kampanye oleh, tak masalah. Wah jenenge pilihan lho ya. Nggih Pak De. Mesti ngajari, tapi yo kuwi dibelekke. Terserah, mana suka sing lakoni ngono ya. Nggih Pak De. Hal seperti itu juga tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting contohnya saja moyo kalau istilahnya itu ceramah mengkampanyekan nomor 1 ya jangan menjelek-jelekkan yang nomor 2, yang nomor 3 gitu ya Pak De. Jadi kita sekedar menyampaikan hal-hal yang istilahnya itu yang menarik saja bagi pilihannya tanpa menjelekkan calon yang lain Pak De. Kan menungso tenitan duwe kewajiban sing jenenge dadi khalifah, dadane sing jenenge bumi. Makane ya kudu golek calon pemimpin sing iso ngatur kahanan tatanan bumi ngono ya. Nah, karena apa? Karena manusia itu diciptakan sebagai khalifah, yaitu untuk memperbaiki atau memelihara di bumi ya. Tugasnya salah satu tugasnya juga harus mencari pemimpin yang bisa memelihara bumi ini Pak De. Makanya nek dadi ulama kudu wicaksana. Oleh cara carane acak-acak endi sing bakal calon pinilih kanggo pemimpin Nusantara. Kuwi mau siji aja gawe kacilakane liya ngono ya. Nggih Pak De. Makanya kalau jadi ulama itu juga harus bijaksana. Boleh mengajak-ajak untuk memilih calon presidennya, calon pilihannya, tapi juga harus bijaksana itu tadi Pak De, tanpa membuat celaka bagi yang lain Pak De. Ati babakan khalifah kuwi pancen memelokake sejeneng pemerintahan. Kalau DG pancer kagone bangun Nusantara supaya kabeh sebelaku kudu ana pejabate kudu ana rakyate. Jadi yang namanya khalifah itu juga memerlukan yang namanya pemerintahan gitu ya Pak De ya, di mana dengan adanya pemerintahan itu bisa istilahnya itu untuk memperbaiki atau memelihara yang namanya Nusantara Pak De. Ada pejabat, ada juga rakyatnya Pak De. Tadi khalifah sing wakili rakyate kuwi tugase nata negarane.
sejahteraake rakyate ngono ya. Nggih, Pak. Jadi khalifahnya itu diwakili oleh rakyatnya, yaitu untuk menata negaranya itu ya Pak. Presidennya ngono ya. Rakyatnya nak ngikut ya. Oh nggih Pak. Jadi yang namanya khalifah itu adalah presidennya ya untuk menata negara dan diikuti oleh rakyatnya Pak. Sementara kuwi nek pemerintahan sing pusat ya. Nggih. Nek ngisoran kok dadi rakyat ya dadi khalifah ya khalifah marang keluargane. Khalifah para masyarakat ya minimal iso dadi khalifah para keluargane nek ora iso dadi khalifah marang rakyate utawa lingkungane masyarakat ngono ya. Nah itu tadi yang saya sampaikan adalah mengenai pemerintah pusat ya Pak. Tapi kalau bagi rakyatnya itu minimal bisa menjadi khalifah bagi keluarganya ataupun khalifah bagi masyarakat lingkungan sekitarnya Pak. Ya syukur alhamdulillah para pemimpin Nusantara kuwi ya tak sawang ya akeh apike ditimbang olone daripada negara liyane karena khalifah njaba-njaba kono padha ngajak seluruh rakyate oleh dijak perang wae ngono ya. Nggih Pak. Tapi alhamdulillah Pak Toko melihat para pemimpin Nusantara itu banyak baiknya daripada jeleknya ya Pak. Tidak seperti khalifah di luar negeri Pak. Di mana khalifah atau pemimpin di luar negeri itu banyak mengajak rakyatnya untuk sengsara Pak. Karena sering terjadinya perang Pak. Tadi bolak-balik ngono ya. Nggih Pak. Nek keluar kono para presiden ngajak tempur ngajak perang kalau negara liya ngono ya. Tapi nek Nusantara sing ngejak perang malah rakyate. Bolak-balik ngono ya. Nggih Pak. Contone babakan ijazah, presiden dikukan kok ijazah kon barang ngono ya. Nggih Pak. Nek ngejak secara pimpinane lak ngono. Nggih Pak. Nah jadi kebalik-balik ya Pak De, kalau di luar negeri sana yang mengajak perang itu presidennya Pak De, tapi kalau di Nusantara itu yang ngajak perang itu malah rakyatnya Pak De. Contohnya saja rakyat mengungkit-ungkit masalah ijazah presidennya gitu ya Pak De. Tadi kok kabel kowe ngajak-ajak ijazah presiden palsu ngono ya. Nggih Pak De. Contohnya seperti Gambul itu mengajak masyarakat untuk mempersoalkan ijazah presidennya itu palsu gitu ya Pak. Ngajak dilengserke ngono ya. Ya, mengajak masyarakat untuk melengsarkan presiden gitu ya Pak. Lah, sejenenge kabeh ki kudu tercara. Kudune wis ana para petugase, babakan asli dan palsu ne jenenge bahan dinyambut gawe kudu wis konangan kan biyen-biyen lah ngono. Nggih Pak De. Dan semuanya itu ada tata caranya dan sudah ada bagiannya sendiri-sendiri gitu ya Pak De. Yang namanya untuk bekerja itu kalau seandainya ijazahnya palsu itu sudah ketahuan dari dulu Pak De. Aku apa tekan presiden wis ya lakonakan saking geblake sing ngurusi lak ngono. Nggih Pak De. Nah, masa sampai presiden itu tidak ketahuan itu kalau memang seperti itu ya saking gebleknya itu yang mengurusi ya Pak De. Tadi kudu ngeteni aja nyepelake para peneliti-peneliti jasa sing napa gawean lho ya. Nggih Pak De. Jadi harus dimengerti, jangan menyepelekan para pengurus-pengurus ijazah yang mengurusinya Pak De. Contoh nek golek gawean sak yo ijazahe to ditakokake. Nggih Pak De. Nek pas lak kudu wis konangan biyen-biyen lak ngono. Nggih Pak De. Nah contohnya kalau mencari pekerjaan itu yang ditanyakan itu yang pertama adalah ijazahnya ya Pak De. Seandainya palsu itu sudah ketahuan dari dulu Pak De. Kenapa kok dadake masalah dadake polemik? Karena pancen presiden gak ngurusi babakan kaya kono. Nguang-nguang wektu kinerjane ngono ya. Nggih Pak De. Jajane nek wis ditutuke jasane, jero kok dadi ketok asli njuk arek kepiye lak ngono. Nggih Pak De. Kenapa hal seperti ini menjadi masalah, menjadi polemik? Karena memang presidennya itu tidak mau mengurusi hal seperti itu membuang-buang waktu gitu ya Pak De. Tapi seandainya presidennya itu menunjukkan ijazah yang asli, nanti bagaimana ya Pak De? Akhirnya istilahnya itu kisinannya. Akhirnya malu sendiri Pak De. Kecek lu kok kewejangane yang toko pro Jokowi tek toko lah ngono. Nah nanti seandainya ada yang mendengarkan wejangan yang toko itu,
jebulnya yang tokoh itu pro Jokowi gitu ya Pak? Kamu kabeh mantep apa jenenge netepi dharmane ngurip, dharmane suci. Sinau babakan pikiran sing resik. Sing bagus jeneng rakyat lak manut khalifah, sing penting uripe lak ora kekurangan apa-apa nyatane isih kesehatan, isih kaya sandang pakan lak ngono. Nggih Pak. Padahal di sini kita bersama Pak Detok itu menetapi ataupun menjalankan dharma suci gitu ya Pak De. Lah yang seharusnya kita itu sebagai rakyat ya nurut saja sama khalifahnya Pak De. Yang penting khalifah atau presiden atau pemimpinnya itu istilahnya itu mengayomi rakyatnya Pak De. Tadi cara-cara saiki kuwi ditonton kasunyatane wae. Wong nyatane dikeki kelancaran ya. Nggih Pak De. Kajaba yen pancen dikeki seret arep makan wis kasane ra iso. Lah kuwi wajib kuwi didemo perintahane ngono ya. Nggih Pak De. Nah sekarang itu kita melihat kenyataannya saja. Sampai sekarang itu kita masih diberikan kelancaran, kecuali kalau kita itu saat ini sudah benar-benar tidak bisa untuk makan, lah itu bisa untuk mengajukan istilahnya itu pelengserannya Pak De. Makanya kita kurang syukure lan ora ngerti dununge khalifah ngono ya. Makanya itu pertanda kalau kita semua itu kurang bersyukurnya dan tidak mengetahui dunungnya kekhalifahnya itu Pak De. Makanya nek akeh tuntutan, akeh sembarang kali dikirim ning negara sing kepak nuklir kono ya. Nggih Pak De. Makanya kalau banyak tuntutan dan lain-lain itu lebih baik dikirim kepada negara yang ada nuklirnya itu Pak De. Untuk presidennya Jokowi, nek presiden moyo ngono lha dijaleke nang kono sing gane ngono ya. Nggih Pak De. Untuk di Nusantara ini presidennya Jokowi, kalau presidennya moyo itu orang-orang seperti itu sudah dikirim ke negara-negara yang perang ada nuklirnya itu Pak De. Kok ngrasake pimpin negeri kalau nek kono bedane kepiye lak ngono. Nggih. Biar mereka itu merasakan bagaimana dipimpin seperti di sini di Nusantara ini, bedanya apa dengan dipimpin di sana gitu Pak De. Pokoknya bahas babakan khalifah kalau ya. Iya Pak De. Jenenge ulil amri utawa khalifah pimpinan kuwi kudu diikuti selama kuwi ora mengkok marang tata budi pekerti kang luhur. Yen mengkok saka tata budi pekerti sing luhur gawe ajur ya wajib kuwi dhewe carane piye carane ngakei pepiling ngono ya. Nek iso ya dikandani, nek ora iso dikandani didongakake supaya hidayah kesadarane. Kuwi kok ngatur alam ngono ya. Nah ini masalah khalifah atau ulil amri ya Pak De. Selama ulil amri atau khalifah itu berjalan sesuai dengan budi pekerti luhur, kita harus mentaatinya Pak De. Kecuali para pemimpin itu sudah melenceng dari budi. Lah kuwi wajib kuwi didemo perintahane ngono ya. Ya Pak De. Nah sekarang itu kita melihat kenyataannya saja. Sampai sekarang itu kita masih diberikan kelancaran, kecuali kalau kita itu saat ini sudah benar-benar tidak bisa untuk makan, lah itu bisa untuk mengajukan istilahnya itu pelengserannya Pak De. Makanya kita kurang syukure lan ora ngerti dununge khalifah ngono ya. Makanya itu pertanda kalau kita semua itu kurang bersyukurnya dan tidak mengetahui dunungnya kekhalifahnya itu Pak De. Makanya nek akeh tuntutan, akeh sembarang kali dikirim ning negara sing kepak nuklir kono ya. Nggih Pak De. Makanya kalau banyak tuntutan dan lain-lain itu lebih baik dikirim kepada negara yang ada nuklirnya itu Pak De. Untuk presidennya Jokowi, nek presiden moyo ngono lha dijaleke nang kono sing gane ngono ya. Nggih Pak De. Untuk di Nusantara ini presidennya Jokowi, kalau presidennya moyo itu orang-orang seperti itu sudah dikirim ke negara-negara yang perang ada nuklirnya itu Pak De. Kok ngrasake pimpin negeri kalau nek kono bedane kepiye lak ngono. Nggih.
biar mereka itu merasakan bagaimana dipimpin seperti di sini di Nusantara ini, bedanya apa dengan dipimpin di sana gitu Pak De. Pokoknya bahasnya babakan khalifah kalau ya. Iya Pak De. Jenenge ulil amri utawa khalifah pimpinan kuwi kudu diikuti selama kuwi ora megok marang tata budi pekerti kang luhur. Yen megok saka tata budi pekerti sing luhur gawe ajur ya wajib kuwi dhewe carane piye carane ngakei pepiling ngono ya. Nggih Pak De. Nek iso ya dikandani, nek ora iso dikandani didongakake supaya hidayah kesadarane. Kuwi kok ngatur alam ngono ya. Nah ini masalah khalifah atau ulil amri ya Pak De. Selama ulil amri atau khalifah itu berjalan sesuai dengan budi pekerti luhur, kita harus mentaatinya Pak De. Kecuali para pemimpin itu sudah melenceng dari budi pekerti luhur, itu sebaiknya kita ingatkan Pak De. Kalau tidak bisa ya kita doakan biar sadar gitu Pak De. Tadi bener hidayah kesadaran. Tapi nek rasa sadar ku alam si paring kesadaran. Nek ora disadarake sebagai alam, kuwi jagat iso gulung apa wae, iso digulung kehormatane, iso digulung nyawane ngono ya. Jadi semua itu biar timbul kesadaran. Kalau masih tidak sadar, nanti alam yang akan menyadarkannya ya Pak De. Kalau seperti itu semua tidak bisa, lah itu nanti jagat bisa menggulung semuanya Pak De, menggulung kehormatannya, menggulung kekayaannya, ataupun yang terakhir menggulung nyawanya Pak. Kalau alam kuwi dititah para restu lari dari pangeran. Tadi yang diperintah kon gulung jagat ya digulung ngono ya. Karena apa? Karena alam itu tercipta dengan restu dan ridhonya yang maha kuasa Pak De. Kalau alam itu sudah diperintah untuk menggulung ya nanti pasti digulung oleh alam Pak De. Jajane Gusti Allah ki nek gawe umat menungso kan kabeh ya iso. Tekon gawe rukun kabeh ya iso. Ananging ora ana senine dadi menungso. Bolan-belene iku mau mergane menungso kedunungan dosa. Makane kudu ana sing gawe dosa, kudu ana sing gawe sesuci ngono ya. Iya Pak De. Sebenarnya Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan semua manusia itu baik, semua juga bisa. Tapi kalau manusia itu ciptakan baik semua, itu tidak ada seninya Pak De. Karena apa? Karena mengingat kita itu manusia sebagai tempat yang berbuat dosa gitu Pak De. Aku dikeseimbangkan gitu ya. Iya Pak De. Lah itu semua Allah menciptakan itu semua adalah untuk keseimbangan Pak De. Contohnya kalau siramu wis diperbawa sesa. Duwe akal nafsu jasad. Aku bicara digunakake, bicaranya gone kula wentah. Dadi pilihane uripe ngono ya. Iya, Pak. Dadi wong sing becik apa wong dadi sing ala. Kuwi mana suka pilihane ngono ya. Iya, Pak. Lah kita sebagai manusia itu sudah diberi purba sesa berupa akal, nafsu, jasad. Lah itu bagaimana kita memelihara dan menggunakannya. Kita mau memilih jalan yang baik atau memilih jalan yang benar itu sudah dipurbawasesakan kepada kita sebagai manusia, Pak. Tadi iki pembahasanku babagan kaya begini. Nek di luar layar kuwi khusus kerohanian menuju ke pengenalan. Karena tetep darmaning sujure bicarane besok selamat ketemu Gusti. Nek ora tak wedane kene, soalnya diulang babakan kaya ngono kuwi sing ngrungokake sepi ora seneng. Seneng nek bahas kaya mangkene iki ngono ya. Iya, Pak. Lah apa yang disampaikan saat ini Pak Ade masalah seperti ini kalau di luar layar itu apa yang disampaikan Pak Ade Tokoh ini masalah kerohanian, masalah ketuhanan, di mana kita itu melaksanakan kewajiban kita di dunia dan kita itu nanti bisa selamat sampai kembali menuju Tuhan gitu Pak Ade. Karena apa? Karena kalau di seperti di sini di YouTube kan ini kalau membahas masalah kerohanian itu nanti peminatnya sedikit Pak De. Senangnya ya membahas seperti hal-hal seperti ini Pak De. Karena menurut saya kita tadane angkel orang kalau zaman mbah biyen sing gampang ditoto lho ya. Nggih Pak De. Zaman biyen ada kalau cilik amu biyen dipentelke bapak mulak wis wedi rumangsa salah lah kono.
Lah karena apa? Karena manusia-manusia zaman sekarang itu diatur itu sulit sekali Pak De. Tidak seperti manusia-manusia zaman mbah-mbah kita dulu Pak De. Kalau orang-orang dulu itu kalau ada yang salah baru dilihat di pentelengi aja itu sudah Pak De, sudah takut Pak De. Sama saya kok bocah kok telak di pentelengi wong tuane ya pas dilawan dulu ya. Nggih Pak De. Lah kalau zaman sekarang ada anak yang melawan salah itu dilihat di pentelengi orang tuanya malah dilawan anaknya Pak De. Makanya kuwi kandidatane akeh akeh kejadian sesuk wong tuwa mateni anake mergo lara ati disiasa wong tuane ngono ya. Nggih Pak De. Lah karena zaman sekarang itu manusia sulit diatur, banyak terjadi anak membunuh orang tuanya karena anak merasa sakit hati akibat perlakuan orang tuanya tadi Pak De. Makanya saya kudu disuwake jamane carane ngulawentah putra lan putri ngono ya. Nggih Pak De. Makanya sekarang itu harus kita sesuaikan dengan zamannya, bagaimana cara kita itu ngulawentah atau memelihara putra dan putri kita Pak De. Tadi iki kok dibalake ning tataran budi-budi sing luhur. Anake kuwi ora kabeh wong karena sing seneng iki isine donya ya kuwi gayang ngono ya. Iya Pak De. Jadi nanti ini semua dikembalikan kepada tatanan budi pekerti luhur gitu ya Pak De. Tapi tidak semua itu akan mengikutinya Pak De, karena isinya dunia ini kebanyakan itu untuk gayeng-gayeng Pak De. Tadi wis jamane pancen kok ngene ya kudune lelakawa tetapi padane. Sing penting sing do sinaune palagari korban Nusantara kuwi pokoke pendidikan khusus dikenota babagan tata lahir lan tata batin ngono ya. Iya Pak De. Lah karena zamannya memang sudah seperti ini ya harus kita terima dengan legowo gitu ya Pak De. Yang penting kita belajar yang belajar di Palenggan Korban Nusantara ini nanti akan ada didikan khusus untuk menata baik secara penataan dohir ataupun penataan batin Pak De. Wis carane nek jaman saiki nek babagan bahas ilmu kerohanian, ilmu kang dadi kasunyatan, ilmu sakan para dewati, kuwi akeh wong sing ora seneng ngrungokake. Kalau kamu kok kuwi dalan sing sak tenane ngono ya. Iya Pak De. Lah pada saat ini kalau kita itu membahas ilmu kerohanian, ilmu sangat paraning dumadi, itu banyak yang tidak suka ya Pak De. Padahal itu ilmu yang sangat penting bagi kita yang menjalani hidup di dunia ini nanti agar bisa selamat sampai kepada Tuhannya Pak De. Makanya dari dunia tempat kuwi sing paling menarik paling ora ya huka-huka. Apa nampil ke debat para presiden ngono kuwi ngono ya. Cara presiden gayeng ngono ya. Nggih Pak De. Makanya zaman sekarang itu di dunia per-YouTubean itu yang ramai itu masalah yang menampilkan uka-uka, menampilkan debat para calon presiden. Nah itu memang ramai sekali Pak De. Tadi tayangane wis nyenengake kok wis sejatine calon-calon sing bakale kuwi akeh rasa iri kebencingan antarane kanca padha kanca ngono ya. Nggih Pak De. Padha rakyat ngono ya. Nggih Pak De. Lah itu sebenarnya tayangan yang menyenangkan Pak De, padahal dengan tayangan itu nanti bisa menimbulkan rasa iri, rasa kebencian di antara rakyatnya Pak De. Coba sinamu nek nonton babagan debat presiden dulu kae kok lak kegawa karo senengamu. Nek kowe seneng A, kok melu musuhi sing B. Seneng B kok musuhi sing C ngono ya. Iya Pak De. Lah contohnya aja kita kalau mengikuti tayangan debat presiden itu nanti kita akan terbawa ya Pak De. Kalau kita itu senang A, nanti kita memusuhi yang B, kalau senang B nanti memusuhi yang C gitu ya Pak. Akhirnya ngalor ngidul ketan ulon sing diomongake kelemahane lan olone jagone lawan lho ya. Nggih Pak De. Akhirnya ngalor ngidul ngetan ngulon yang dibicarakan itu cuman kelemahan dan kejelekannya calon lawan Pak De. Tapi cetak ya. Nggih Pak De. Makane belakang korban Nusantara iki mediane sudah jane sepi ora akeh penontonne. Peng ayo barang-barang bicarane bangun rohanine siar saisane ngono ya. Nggih Pak De. Makanya di Palenggan Korban Nusantara ini walaupun penontonnya sepi
Yang penting bagaimana kita semua itu bisa menata zahir batinnya, Pak Di. Iki mau dununge khalifah senajan babare poh nak gendah kono ya. Lah rungokne karepmu nak karepmu. Nggih, Pak Di. Lah inilah tadi dunungnya khalifah, walaupun penjabarannya itu mburan kena ya Pak De. Mau didengarkan silakan, mau tidak juga terserah Pak De. Cukup sudah wae. Ya ada bener ya saka Gusti Allah. Ya no salah ya saka menungsane ya kabeh iki bisa temah lan derma ngono ya. Nggih Pak De. Ditutup ngono ya. Nggih Pak De. Lah cukup sekian dulu wejangan-wejangannya sudah disampaikan Pak De Toko. Kalau wejangan-wejangan sudah disampaikan Pak De Toko pada malam hari ini ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kalau ada salahnya memang kita itu sebagai titah manusia tempat yang salah gitu ya Pak De. Lah semoga apa yang sudah disampaikan Pak De Toko pada malam hari ini tentang khalifah itu bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Cukup sekian dulu, nanti bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagung entu mati rahayu. Sampai Pak De.